Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau sepanjang malam kita boleh beristirahat, boleh tidur nyenyak, dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Ya, kita boleh mengawali aktivitas kita, sekalipun mungkin kalau Simon dan keluarga sudah di perjalanan. Immanuel, Tuhan menyertai, melindungi, tiba di Bangka dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena sungguh seperti pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh hanya di dalam hadirat Tuhan kita menikmati saat-saat terindah dalam hidup kita. Dan sesungguhnya percayalah bahwa sepanjang hari seumur hidup kita tuh senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang kau berikan lagi bagi kami pagi hari ini. Terima kasih kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami akan jalani sepanjang hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Dan kami percaya bersamamu kami akan melakukan perkara yang besar. Tuhan, kau juga sertai, lindungi perjalanan keluarga kau Simon dari Jambi sampai ke Bangka. Tuhan, biarlah malaikatmu berpasukan mengawal, menjagai, melindungi perjalanan mereka, sehingga mereka boleh menikmati perlindungan pemeliharaan yang sempurna. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami mau berkata dari kedalaman hati kami dengan rasa syukur kami. Sungguh indah hadirat-Mu, dan sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa lepas dari hadirat-Mu, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sehingga kami mau berkata, itulah yang membuat hari-hari hidup kami menjadi indah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu.
anugerah-Mu. Di sepanjang hidup kami Tuhan, sebab Kau melingkupi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Hadirat-Mu indah, hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu, ada sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu Bapa. Ada kekuatan baru, ada jawaban, pertolongan dalam hadirat-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Pandang wajah-Mu, kami nikmati kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, dimuliakanlah nama-Mu Yesus Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selamanya. Hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sebab bukan dengan kekuatan kami dapat melangkah dalam hari-hari hidup kami Tuhan, tapi karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami, kami sanggup menanggung segala perkara. Kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Bukan dengan kekuatanku,
tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong aku datang dari-Mu ya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami terus memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup ya. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus memandang kepada wajah-Mu, berharap kepada-Mu. Sebab hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Ada kekuatan yang Kau beri bagi kami, untuk kami cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami. Bahkan kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Bahkan di dalamnya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Ada tuntunan hikmat-Mu dalam hidup kami, untuk kami menghadapi setiap persoalan permasalahan, bahkan untuk menyelesaikannya dan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab ada Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan. Kami terus menikmati damai, sejahtera, dan sukacita dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Immanuel bagi kami, Allah beserta dengan kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bangga, kami punya Allah yang seperti ini. Punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang Kau nyatakan dalam hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan dan pelayanan kami, bahkan di seluruh aspek hidup kami. Engkau setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami mau jalani bersama. Untuk pagi hari ini kami mau mengawali hari ini bersama-Mu. Menikmati firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Firman-Mu sebagai gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Yen. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini saya lagi ketagihan bagi firman. Langsung aja kita buka di Matius 21 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Perikopnya pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Saya bacakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepadanya, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dan dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi setelah saya renung-renungkan yang saya dapat dari firman Tuhan ini kan mengenai pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Imam-imam kepala ini memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, dari manakah engkau mendapatkan kuasa itu? Kenapa Yesus tidak langsung jawab dari mana gitu? Tapi Yesus malah memberi balik pertanyaan, mengajukan pertanyaan lagi. Nah, di sini yang saya dapat, Tuhan ini Tuhan yang tahu maksud hati kita. Tidak usah kita ngomong, yang di dalam hati pun Tuhan sudah tahu gitu. Nah, maksud dari imam-imam ini menanyakan pertanyaan itu. Begitu juga dengan kita. Apa yang mau kita sembunyiin dari Tuhan? Semua yang ada di isi hati kita, bahkan yang terpikirkan pun Tuhan, yang tak terpikirkan pun Tuhan tahu gitu. Nah, jadi kita tidak usah menyembunyikan lah gitu. Nah, apa yang ada di dalam hati kita nih Tuhan tuh tahu gitu. Nah, Tuhan tahu maksud mereka. Mungkin Tuhan pasti lebih pintar lah daripada Yesus, lebih pintar daripada imam-imam kepala. Kalau menurut saya, makanya Tuhan memberikan lagi pertanyaan itu. Ini seperti pertanyaan yang agak menjebak. Nah, lalu yang saya dapat, poin kedua lagi yang saya dapat, ini ada sikap-sikap yang menurut saya kurang baik, sebab di sini dari pertanyaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasih ke imam-imam kepala ini, mereka tuh mikir-mikir gitu. Nah, kalau itu ada di ayat 25,
Kalau kita katakan dari surga, dia akan berkata kepada kita, kenapa kamu tidak percaya gitu kan? Kalau kita katakan dari manusia, sedangkan kita ini takut sama orang banyak. Orang tuh menganggap Yohanes adalah nabi. Nah, di sini juga ada sikap sombong kalau menurut saya dari imam-imam yang tidak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa Yesus tuh ya memang sanggup gitu loh. Yesus tuh sanggup melakukan apapun, bahkan hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, tadi menyembuhkan orang yang buta atau membuat jalan orang yang lumpuh. Tuhan tuh sanggup lah. Kenapa mereka tidak mau mengakui gitu? Kalau Tuhan itu sanggup, masih juga kasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, hanya dan pada akhirnya mereka pun memilih kami tidak tahu gitu. Wah, sulit nian yo bagi mereka untuk mengakui bahwa Tuhan tuh luar biasa gitu. Nah, kok jaim nian mulut mereka gitu. Sudah tuh yang poin ketiga yang saya dapat, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa konsisten. Dari awal dia bilang, "Ya jawab dulu pertanyaan aku, baru aku jawab." Nah, sampai di ayat terakhir pun ya, dia tidak mau jawab kalau kau tidak mau jawab. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Dia selalu pegang omongannya. Di Alkitab banyaknya kalimat-kalimat aku akan menyertai. Nah, kalimat ini juga yang aku pegang. Sampai kapanpun Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Sekalipun lama menurut kita butuh waktu yang lama untuk Tuhan tuh mengabulkan setiap doa kita, tapi itu Tuhan pasti menepati janji-janjinya asalkan kita melakukannya dengan taat dan setia. Itu Be. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heri. Mana tahu ada teman-teman yang mau nambahin. Oke, luar biasa ya. Itu orang kalau suka merenungkan firman Tuhan tuh seperti itu. Dapatnya dalam Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang Ayen sudah sampaikan kepada kita. Yang pertama, bersyukur kita punya Tuhan yang maha tahu isi hati kita. Yesus tahu motivasi dari para imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Memberikan pertanyaan itu jebakan Batman, kata Ayen tadi katakan. Nah, yang kedua, juga belajar dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka itu orang-orang yang tidak berani mengakui kelemahan dan tidak berani mengakui kelebihan orang. Dan yang ketiga, kita bersyukur kita punya Tuhan yang konsisten dengan perkataannya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan hidup kita. Yang pertama, yuk kita bersyukur kita punya Tuhan yang tahu isi hati kita. Bahkan sebelum apa yang kita ucapkan melalui mulut kita, Tuhan sudah tahu. Jadi hati-hati dengan motivasi-motivasi yang tersembunyi yang tidak benar. Terus jadilah orang-orang yang rendah hati, berani mengakui kelemahan dan berani mengakui kemampuan orang, kelebihan orang. Dan bersyukurlah Tuhan kita, Tuhan yang konsisten, Dia setia, Dia pasti akan menggenapi setiap perkataan-perkataan firman-Nya. Sehingga sama seperti Yosua pernah berkata kepada umat Israel, Yosua berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak satu pun yang tidak digenapi, semua digenapi. Nah, kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Nah, pagi hari ini, ketika membaca renungan, Tuhan ingatkan juga kepada saya gini, inilah bedanya cerdik dan licik. Kita ini kan seperti beberapa waktu yang lalu, kita ini kan harus seperti ular cerdik, tapi tulus seperti merpati. Beda dengan licik. Kalau Yesus itu cerdik, dia dijebak, tapi dia nggak melawan, dan dia tidak arogan, dan dia tidak langsung dengan arogannya ngomong, kalian ini kan cuma mau jebak aku, Be. Nggak. Walaupun Yesus tahu motivasi seperti yang Ayen bilang tadi, tapi Yesus cerdik memberikan pertanyaan balik sehingga mereka sendiri akhirnya bingung. Nah, beda dengan imam kepala, ya orang-orang Farisi, orang Yahudi, mereka tuh licik.
Nah, ciri orang licik yaitu tadi, nggak berani mengakui kelemahan, dan juga tidak berani mengakui kelebihan orang. Mau cari aman, dengan cara apapun, yang penting aku aman. Nah, di pagi hari ini melalui kisah ini, yang saya dapat, selain dari apa yang Ayen tadi sampaikan, itulah bedanya orang cerdik dan orang licik. Nah, bagaimana dengan kita? Yuk kita hidup di dalam pimpinan, tuntunan, hikmat Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berhikmat. Bukan dikenal sebagai orang-orang yang licik. Nah, sehingga Bapa dipermuliakan. Saya percaya di dalam hidup ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan yang akan kita hadapi, dan kita nggak bisa lari dari situasi itu. Tapi kita harus hadapi dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan semua persoalan, semua permasalahan dengan cerdik, dengan hikmat Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan, selain dari apa yang Ayen tadi sudah sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan apa yang didapat dari kisah ini, bahkan mungkin punya pengalaman-pengalaman. Kan firman Tuhan itu bisa menasehati kita, firman Tuhan itu meneguhkan kita, bahkan firman Tuhan itu bisa menegur kita. Kalau selama ini mungkin kita nggak percaya dengan konsistensi Tuhan, mungkin selama ini kita hidup bukannya cerdik dalam pimpinan tuntunan hikmat Tuhan, tapi cenderung licik untuk cari aman. Nah, ya firman Tuhan menasehati dan menegur kita. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Oke, siapa mau tambahkan? Sedang merenung firman Tuhan semua ya mereka ya. Oke, masih ditunggu. Apakah semua dapat sesuatu? Kasih jempol. Oke, Ibu Mirianti mau sampaikan sesuatu. Belum, puji Tuhan. Saya dapatnya tentang kuasa itu, Pak. Jadi memang manusia itu tidak diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi iblis itu punya kuasa loh. Sedikit. Kalau Tuhan kita itu kuasanya maha kuasa. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, mungkin kita merasa dicobai atau merasa ya kita sendirilah punya keinginan yang kurang baik gitu, kita bisa berlindung dalam nama Tuhan karena nama Yesus itu juga berkuasa ternyata. Nah, itu yang saya dapati, sehingga hidup kita ini jangan gamang ya, jangan ragu-ragu ya. Kita memang manusia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Nah, ini cerita ini ya. Makanya di berita-berita itu kita kan sering mendapati berita orang mau kaya ke dukun ya, pesugihan ke dukun sampai harus mengorbankan anaknya, cucunya gitu ya. Tak tahu apa namanya itu, dikorbankan seperti itu. Nah, sedangkan kita ini manusia tidak punya kuasa untuk seperti itu ya. Tapi si jahat itu
ada kuasanya, tapi ciri kuasa si jahat sama kuasa Tuhan itu beda. Seperti tadi yang dikatakan licik gitu ya. Kuasa si jahat itu licik. Dia memberi, tapi dia ada syaratnya, dan syaratnya itu mematikan bagi manusia. Sedangkan kuasa Allah itu sungguh sangat tidak terbatas dan mendatangkan hal-hal yang memenuhi apa yang kita butuhkan itu tanpa syarat. Itu yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Merianti. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Mau Meliana silakan atau Along. Salam, ini Meliana. Halo. Tadi saya sebenarnya mau bertanya, tapi kebetulan Ibu Miriati bisa sampaikan hal yang sama gitu. Saya sebenarnya mau bertanya gini mengenai tantenya Along lah ini, yang di sebelah ini ya, adik dari bapaknya yang cewek gitu ya. Saya pernah cerita sebelumnya tentang keseharian kami, maksudnya sering mendengar dia tuh memang ya pesugihan lah gitu kan. Dia menyembah yang namanya Datu gitu kan. Terus dia kadang-kadang memang ada kasih persembahan kayak gitu kan. Nah, terus Datu ini ada namanya perantaranya. Jadi ada perantaranya. Perantaranya nih orang gitu kan, orang namanya misalnya kita anggaplah namanya misalnya si A gitu ya. Nah, jadi Datu itu masuk lewat perantara si A itu gitu ya. Nah, jadi yang sebelumnya yang percaya itu sebelumnya paman kami yang di Batam gitu ya, paman kami ini dulu membiayai hidup dari si A ini yang perantaranya si Datu ini gitu ya. Nah, terus karena paman kami kemarin meninggal yang waktu itu lambungnya bocor tahun lalu, yang adiknya ini percaya gitu kan sama kemampuan Datu ini gitu kan. Jadi sekarang adiknya lagi yang percaya sama sama Datu ini dan membiayai hidup dari perantaranya si A ini gitu. Dan banyak hal-hal yang konyol gitu menurut kami tuh yang kok bisa mereka tuh percaya kayak gitu. Kayak gini, si perantaranya ini kan tiap kali perantaranya ngomong apa, mereka tuh percaya gitu. Misalnya gini, kemarin saya pernah cerita kalau neneknya Along pernah sakit kena COVID yang umur 90 tahun itu, terus sembuh gitu. Sembuh, nah mereka bilang itu Datuk yang sembuhin, katanya kayak gitu. Nah, jadi saudara-saudara disuruh dimintain sumbangan, terus buat misalnya ucapan syukur kasih ke Datuk kayak gitu. Pasti kasih ke Datuk, kasih kemana ya? Pasti kasih ke perantaranya itu gitu kan. Nah, terus kami bilang kok bodoh nian gitu kan. Nah, terus memang katanya terus Datuk ada kasih pesan katanya, so setiap anak tuh harus sediakan baskom, terus anak-anak masing-masing harus cuci kaki mama gitu kan, minta maaf katanya kayak gitu. Nah, aku bilang ini ngikutin Yesus nih, aku bilang kayak gitu kan. Nah, terus yang terakhir nih Datuk nih ngomong nih sama si A ini, si A ini perantaranya ini hidupnya lagi susah gitu kan, kerjanya kan kerja bangunan serabutan, hidupnya lagi susah. Jadi Datuk ngomong sampaikan ke tantenya, ke bibinya Along ini, bilang Datuk suruh ajarin si A nih perantara nih untuk jualan bawang goreng katanya kayak gitu, suruh ajarin, jadi dimodalin. Ya ampun, kami bilang, maksudnya gini Pak, bibinya Along ini jadi kayak ATM-nya si perantara itu gitu. Nah, sementara mereka tuh tidak sadar kalau istilahnya aku bilang sama Along,
nggak semua orang di Jambi ini mau percaya yang kayak gitu, nah yang dukun-dukun, pesugihan gitu. Jadi benar-benar jadi ladang duit, jadi ATM-nya gitu kan. Jadi apa-apa ngomong-ngomong yang berhubungan dengan datu, mereka ikutin kayak gitu, Pak. Jadi gimana lah cara ngomongnya, cara misalnya tuh kita menginjili orang kayak gitu, maksudnya tuh biar dia sadar gitu, nah Pak. Gimana lah caranya, Pak? Terima kasih. Oke, yang pasti didoakan karena udah jelas pasti mereka itu kan dibutakan oleh ilah zaman satu, dan yang kedua mereka itu kan terikat. Iya benar. Ya, mereka tuh benar-benar maaf seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Apapun yang karena kan bicara tentang keyakinan. Nah, apa yang mereka yakini. Dan memang untuk bicara tentang keyakinan kan satu hal yang berbeda. Jadi kalau tanya gimana caranya, satu doa, terus sampaikan tentang kebenaran. Nah, tinggal respon mereka seperti apa, keputusan tetap di tangan mereka. Seperti itu. Jadi tidak ada satu formula yang, oh kalau aku ngomongin seperti ini, dia pasti akan bertobat. Enggak. Artinya kita tetap berdoa, karena kan bicara kita melepaskan mereka dari ikatan, melepaskan dari tipu daya si jahat. Karena kan mereka benar-benar kita yang tahu, oh mereka ini sudah tertipu. Nah masalahnya kan yang saya sering katakan, orang yang tertipu itu justru nggak sadar kalau dia sedang tertipu. Nah, kalau dia tahu dia tertipu, dia nggak bakalan mau. Jadi yang kita lakukan ya doakan, ada kuasa pelepasan, membebaskan mereka. Nah, bagian kita ya sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Minta hikmat tuntunan Tuhan tanpa menyerang, tanpa melukai perasaan, seperti itu. Karena memang kan kalau orang yang sudah terikat dengan kuasa kegelapan itu kan terintimidasi. Nah, bedanya Tuhan dan hantu kan begini. Kalau dengan hantu, kita minta dia akan beri, tapi ujungnya ada korban atau tumbal. Nah, beda kalau dengan Tuhan. Dia yang berkorban untuk kita dan dia yang memberi semua yang terbaik bagi kita. Wah, itu satu hal yang sangat-sangat kontradiksi, bertolak belakang. Walaupun memang, sekali lagi, kalau yang namanya iblis, setan, itu kan seperti produsen. Kamu minta apapun, pasar minta apapun, dia akan beri. Risiko urusan kalian. Nah, kalau Tuhan, Bapak kita nggak seperti itu. Kalau kita minta sesuatu, balik-balik kan kita diajar, keputusannya di Bapak kita. Karena Bapak kita yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sama seperti ayat tadi bilang, Tuhan kita itu tahu bukan saja kedalaman hati kita, tapi tahu di balik permintaan kita itu nanti akan muncul apa. Kalau itu mendatangkan kebaikan, ya Tuhan pasti akan beri. Kan seperti firman Tuhan katakan gini, Bapak yang jahat saja tidak akan memberikan batu kepada anak yang minta roti, atau memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Orang kalau minta roti, minta ikan, ya pasti diberilah. Itu Bapak yang baik. Tapi terkadang kan kita nggak tahu apakah permintaan kita ini mendatangkan kebaikan untuk kita. Apakah permintaan kita ini memuliakan Bapak atau tidak. Nah, kadang kan kita nggak tahu. Karena seperti kemarin, kadang harusnya kan yang kita minta apapun itu kan kebutuhan. Seperti roti, ikan tadi kan kebutuhan. Tapi tanpa sadar kan kadang kita ini minta keinginan. Nah, kalau iblis bisa memberikan semua keinginan kita, tapi ujungnya ada korban. Karena iblis, seperti Ibu Miriam tadi katakan, dia punya kuasa, walaupun kuasanya kecil. Tapi kalau dibanding dengan kemampuan manusia, kuasa iblis tetap lebih besar daripada kita. Nah, tapi Tuhan jauh lebih besar, maha kuasa. Nah, tapi kan ukuran manusia yang tertipu kan sederhana. Karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, semua maunya serba cepat, semua maunya serba berdasarkan ego dan keinginan, dan iblis tinggal kasih. Lu minta apapun aku kasih. Risiko mah tanggung sendiri. Tapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar. Nah, beda dengan Tuhan kita. Dia yang bayar harga untuk kita. Bahkan dia pelihara kita, dia jagai kita.
dengan yang terbaik. Jadi kalau balik ke pertanyaan Meliana tadi, doakan, sebut nama, lepaskan mereka dari ikatan dan tipu muslihat itu, terus pelan-pelan ceritakan tentang Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi cerdik, tidak menyerang, tidak melukai, apalagi ngomong kalian tuh bodoh nian ya, mau-maunya seperti itu. Oh jangan, bagi mereka itu bukan sebuah kebodohan, bagi mereka itu sebuah keyakinan, karena memang mereka tertipu dan sedang diikat. Jadi nggak boleh diserang, sama seperti Yesus kan, mau diserang dia nggak balik serang, dia pakai teknik yang cerdik. Nah seperti itu kira-kira Meliana. Iya Pak, maksudnya tuh apa tuh? Kalau memang maksudnya tuh dia tuh kan kadang kan main kayak main togel gitu, dia menang gitu kan, menang itu tuh dia nganggapnya itu si Datuk yang kasih gitu Oh kan. iyalah, kalau Iya. togel Datuk yang kasih lah, bukan Tuhan yang kasih lah pasti. Jadi dia tuh nganggap Datuk tuh kan berkuasa gitu kan. Nah, jadi istilahnya tuh kalau dipikir-pikir kalau memang Datuk itu berkuasa, kenapa perantaranya itu miskin gitu, nah sampai Ya, mau beli rokok nggak ada, mau isi bensin nggak ada duit kayak gitu kan. ya, Nah, terus memang bibi saya ini sebelumnya tuh memang jualan bawang goreng gitu. Nah, tiba-tiba langsung Datuk ngomong minta perantaranya itu jualan bawang juga, suruh bibi kami yang ngajarin kayak gitu. Akhirnya bibi kami yang modalin gitu kan. Nah, terus kemarin kami lihat kan mereka di belakang berdua kan cowok. Ini Pak perantaranya nih kan cowok, udah punya istri gitu kan. Duduk berdua di belakang sambil ngebungkusin bawang goreng. Aku bilang sama Along udah kayak suami istri gini nih. Gitu kan. Aku bilang bahaya ini. Soalnya kayak gini Pak, aku pernah dengar pengalaman dari sepupu aku yang di Palembang, di depan rumahnya tuh jadi mereka kan suami istri, orang Chinese gitu kan. Terus hidupnya baik-baik lah gitu kan, kehidupan keluarganya baik-baik. Terus gara-gara dia istrinya nih kayaknya dengar selentingan kalau suaminya ini punya selingkuhan, jadi istrinya ini cari dukun Pak, cari dukun. Akhirnya kata dukunnya, iya benar suami kamu selingkuh katanya kayak gitu kan. Akhirnya ribut sama suaminya kan, akhirnya cerai sama suaminya, akhirnya dibawa dukun itu ke Lampung, akhirnya jadi istri keberapa dukun itu Pak gitu. Jadi saya takut jangan sampai bibinya Along ini terjadi seperti itu Pak gitu kan. Nah itu yang saya takutin gitu Pak. ya, ya. Jadi ya itulah seperti yang saya katakan tadi, itulah licik ya. Bedanya cerdik dan licik. Kalau itu kan jelas licik. Anggaplah dia mau pakai nama Datuk supaya diajarin jualan bawang goreng. Padahal dengan rendah hati sih dia tinggal minta diajarin aja, nggak usah bawa nama Datuk. Nah, terus yang kedua yaitu ya itu tadi ya, bagian kita doakan terus beritakan kebenaran. Kalau itu kejadian udah banyak. Kan pepatah di Jawa bilang, weting trisno jalaran soko kulino. Nah, cinta itu bisa datang kalau sering ketemu, sering ngobrol, duduk bareng-bareng. Makanya suami istri hati-hati. Lebih baik engkau yang sering ngobrol dengan istrimu. Jangan pria lain yang sering ngobrol dengan istrimu. Bahaya itu nanti. Ibu Mirianti yang udah ngerti bahasa Jawa, udah paham. Nambahin sedikit Pak ya. Jadi hidup kita itu sebaiknya itu taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, taat peraturan pemerintah, itu ya Pak, taat. Nah, jangan sampai hidup kita ini melakukan pelanggaran. Maka dari kecil sebaiknya mengajarkan kepada anak cucu itu sebelum melakukan sesuatu itu kita berpikir dulu supaya kita tidak melanggar ya aturan-aturan tadi itu, mau aturan manusia, aturan pemerintah, aturan Tuhan gitu ya. Nah, kalau togel itu dilarang oleh pemerintah. Namanya toto gelap. Oh, apa namanya Pak? Toto gelap. Oh, yang gelap-gelap itu mah jangan ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi itu Mel, doakan, serius didoain, sebut nama, lepaskan, doa peperangan. Terus ya datengin, ajak ngobrol. Nggak mungkin kita bisa memenangkan satu kalau kita tidak doa peperangan dan kemudian kita hanya
lihat, dia ini hanya memberikan penilaian, enggak. Tapi bangun hubungan lebih dekat, terus sampaikan kebenaran secara intens. Saya percaya firman Tuhan katakan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun tetap keputusan di tangan mereka. Tapi kalau 2 langkah ini kita lakukan, doakan, lepaskan, karena mereka kan terikat. Nah, dan berikutnya ya kita sampaikan kebenaran. Oke, itu saja. Jadi sekali lagi, hari ini melalui renungan firman Tuhan, kita dapat beberapa poin. Biarlah firman meneguhkan kita bahwa Tuhan itu Maha Tahu, juga Dia Maha Kuasa. Yang kedua, jangan jadi seperti imam kepala dan ahli Taurat yang licik, nggak berani mengakui kelemahan dan mengakui kelebihan orang. Terus kita bersyukur, kita punya Tuhan yang konsisten dengan firman-Nya. Dan yang berikut yang saya katakan tadi, yuk kita jadi orang yang cerdik karena hikmat Tuhan. Jangan jadi orang yang licik hanya untuk kepentingan diri sendiri menghalalkan segala cara. Oke, silakan Heng. Aku nambahkan sedikit, Pak. Boleh, silakan. Seperti Ibu Mirianti katakan, benar. Kalau hidup kita tuh sedikit-sedikit bisa melenceng, ada perubahan, hidup di dalam dosa gitu, dalam kegelapan, otomatis kita tidak akan mengakui kuasa Tuhan. Sedangkan kita tahu kuasa Tuhan Yesus, kuasa dari Yohanes Pembaptis itu adalah dari Tuhan. Kalau kita hidup di dalam jadi manusia berdosa, otomatis kita tidak akan mengakui kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus maupun dari Yohanes Pembaptis yang dari mana gitu loh Pak. Itu yang saya dapat di pagi hari ini. Oke, terima kasih semua. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Joni. Mari kita masuk dalam pokok doa kita malam pagi hari ini. Maka kami bersyukur di pagi hari ini akan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang selalu menyertai dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan pelindungan-Mu. Kami percaya akan kebaikan dan kemurahan-Mu, dan Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami berdoa khususnya Tuhan, kami menyerahkan Ibu Miranti yang bentar lagi akan melakukan setiap tugasnya Tuhan, ke Jombang Tuhan Engkau menyertai dan melindungi setiap perjalanannya Tuhan. Kami tahu orang yang mengandalkan Engkau selalu Engkau sertai. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Pak Simon dan keluarga yang berangkat ke Bangka. Engkau juga sertai setiap perjalanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan, khususnya pelayanan pelita Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan melayani di daerah, pun di mana di Tuhan, khususnya Bungo, Tuhan, Medan, Tuhan, dan Kubu, Pekanbaru, Jakarta, Tuhan, dan semua cabang-cabang pelayanan pelita Tuhan Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan di Air Hitam yang sudah dirintis Tuhan. Engkau juga campur tangan supaya semakin banyak jiwa dimenangkan lewat tempat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Engkau memberkati. Kami bersyukur Tuhan semakin hari Tuhan Engkau juga semakin mengurangi Tuhan yang terkena COVID Tuhan. Setiap penanganan COVID Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Engkau juga berkati setiap pemimpin kami Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan mengambil setiap keputusan yang tepat Tuhan. Bapa terima kasih Engkau berkati bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, sehingga ada Tuhan keamanan semuanya Tuhan, perekonomian yang terus berjalan baik Tuhan. Pak terima kasih pagi hari ini Engkau memberkati kami semua Tuhan yang di Krombeo ini Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dekat dan mengasihi Engkau Bapa. Oke, mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan juga penuntunan-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati.